Kembali lagi bersama channel Yeni Horor. Kisah nyata rumah yang dikutuk. Cerita ini diambil dari seseorang yang bernama Kurnaen. Percaya atau tidak, tentang sebuah rumah terkutuk bekas penyihir jahat. Itu memang ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Cikertek Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Bapaknya Kurnaen mempunyai teman yang bernama Pak Gianto. Dia membeli rumah dengan harga yang teramat sangat murah di daerah yang disebutkan tadi. Kemudian Pak Gianto meminta bapaknya Kurnaen untuk melihat kondisi rumah tersebut. Sesampainya di sana, bapaknya Kurnaen merasakan aura yang benar-benar mistis. Ketika masuk ke dalam rumah, bapaknya Kurnaen merasa ada sesuatu di atap plafon rumah dan meminta temannya untuk memeriksanya. Benar saja, setelah diperiksa ada sebuah bungkusan kain mori bulat. Ketika dibuka langsung tercium bau busuk. Entah apa itu, bapaknya Kurnaen pun tidak mengerti. Hawanya benar-benar menyeramkan. Ketika kembali keluar, kebetulan ada seorang kakek penduduk setempat melintas. Langsung saja bapaknya Kurnaen bertanya kepada kakek tersebut perihal masa lalu rumah tersebut. Dan kakek itu pun menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di rumah tersebut. Seketika itu pun bapaknya Kurnaen langsung memberitahu kepada Pak Gianto agar membatalkan niatnya untuk membeli rumah tersebut. Karena rumah ini telah dikuasai makhluk jahat karena sumpah si pemilik terdahulu. Namun karena harganya yang murah dan rumahnya yang lumayan luas, Pak Gianto tetap membelinya. Beberapa malam kemudian bapaknya Kurnaen bermimpi bertemu seorang wanita selama 3 malam berturut-turut dengan muka yang lusuh dan sedih sambil berkata, "Saya ingin berkurban seekor kambing." Bapaknya Kurnaen pun lantas tidak percaya begitu saja. Kemudian bapaknya Kurnaen bermunajat meminta petunjuk apakah dia iblis ataukah dia roh dari pemilik rumah. Setelah bermunajat, bapaknya Kurnaen mendapat jawaban atas mimpinya dan langsung menyampaikannya kepada Pak Gianto dan bilang bahwa roh pemilik rumah ini ingin melepas sumpahnya dan dia ingin dikurbankan seekor kambing. Mungkin dia dalam kesusahan karena sumpahnya. Tapi Pak Gianto tidak mempercayainya dan mengatakan kepada bapaknya Kurnaen, "Yang penting kita tidak pernah lepas dari beribadah kepada Yang Maha Pencipta." Bapaknya Kurnaen berkata, "Ini ceritanya lain," dan mengingatkan bahwa jin atau iblis tidak takut hal tersebut. Tapi Pak Gianto urung melakukan saran yang dikasih oleh bapaknya Kurnaen. Semenjak tinggal di rumah itu, entah kenapa istri Pak Gianto yang selalu sehat sebelumnya tiba-tiba sering jatuh sakit. Meski berobat berkali-kali namun tak kunjung sembuh. Hingga 1 tahun lamanya, istri Pak Gianto sakit dan kemudian ajal menjemputnya. 1 tahun berikutnya Pak Gianto meninggal dalam kecelakaan. Dan anak-anak Pak Gianto pergi dari rumah tersebut. Cerita tersebut berakhir sampai sini. Percaya atau tidak, itulah kisah nyata yang dialami oleh Kurnaen dan bapaknya. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya.